Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas berbagai karunia yang sudah Allah karuniakan kepada kita, terutama ini nikmat iman yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Itu nikmat yang paling pokok. Hidup ini kalau nggak ada iman, nggak ada makna, nggak ada manfaat, nggak ada nilai yang bisa kembali kepada orangnya setelah kehidupan di dunia ini. Itu yang patut kita syukuri, iman. Apalagi kita ini bukan sekedar begitu dijadikan oleh Allah orang beriman lalu diem, kita tidak melakukan apapun, tidak merawat iman kita, dan tidak memelihara iman kita, tidak menjaga iman kita, tapi kita ingin terus berusaha mengupdate iman ini. Kita update terus iman ini supaya lebih beriman, supaya lebih beriman, supaya lebih beriman. Itu yang patut kita syukuri. Sehingga hidup kita ini dilandasi oleh iman. Seluruh aktivitas kita ini ya landasannya iman. Itu yang paling pokok itu. Aktivitas kita apapun karunia Allah yang lain kalau nggak ada iman ya tadi itu fata morgana. Di dunia iya, tapi ya sebatas itu saja, Pak. Iya itu artinya di dunia itu ada manfaatnya, tapi ya sebatas itu, sebatas di dunia itu. Ini yang patut kita syukuri. Apalagi kemudian diberi Allah nikmat-nikmat yang lain. Sudah sering ini Pak pengajian yang barangkali jenengan ya dengarkan, saya sampaikan nikmat iman itu nikmat yang paling besar. Ayatnya sudah sering saya sampaikan. Itu berulang kali ayat itu kita sampaikan supaya tidak lupa saja. Tuh. Surat Ali Imran ayat 91 itu misalnya itu. Surat Al-Maidah ayat 36 itu menggambarkan bagaimana nilai nikmat iman itu yang nggak bisa dinilai dengan materi yang lain, nggak bisa dibanding dengan dunia ini, nggak bisa dibanding, masih bernilai iman. Makanya itu yang kita katakan kita patut bersyukur. Itu nikmat yang paling pokok. Saya belum masuk pada kitab loh Pak, belum masuk pengantar syiar itu. Kenapa Pak? Pengantar. Pengantar itu penting, betul? Pengantar itu apa? Penting. Jadi Allah menganugerahi kita nikmat iman itu nikmat yang tidak kecil nilainya. Itu berulang kali ayatnya saya sampaikan. Dalam banyak pertemuan berulang kali mereka apa? Itu ayat Quran. Digambarkan iman itu kayak apa, kafir itu kayak apa. Tuh. Orang yang mati dalam keadaan kafir. Ada orang yang mati dalam keadaan tidak kafir. Ada orang kafir tapi matinya tidak kafir. Ada orang kafir matinya kafir. Ada orang tidak kafir tapi matinya kafir. Ini ukuran mati, Pak. Ada orang mati ya kafir. Dan di situ dikatakan orang itu memang sebelumnya kafir dan sampai mati itu kafir. Dalam bahasa Al-Qur'an kalau orang itu kafir sampai mati kok kafir, itu sering disebut dengan istilah kafirun. Terus kalau kemungkinan gak kafir ini. Dalam realitas kehidupan pada zaman Nabi ada orang-orang yang jadi dedengkotnya kafir. Untuk jadi muslim itu sangat sulit dalam pandangan manusia yang lain, sangat sulit Pak itu. Sehingga oleh Quran disebut kafirun, ya ayyuhal kafirun.
Jadi wis dedengkot kafirun itu gitu. Tapi kalau orang itu kafir saja dan dimungkinkan ya pada satu ketika dia menjadi muslim, itu disebut oleh Quran dengan kafaru gitu saja. Alladzina kafaru. Jadi kafaru itu masih ada kemungkinan nanti dia itu menjadi mukmin. Kenapa? Karena peran hidayah Allah. Hidayah Allah. Islam iman kan nggak bisa dipaksakan, kan ada izin Allah di situ itu. Orang ini kafir sampai mati kafir, ya tentu nanti diazab oleh Allah. Nah, itu yang bilang Allah, ya pasti diazab. Nah kata Allah, seandainya dia punya emas sepenuh bumi untuk menebus supaya tidak diazab, ditolak sama Allah. Jadi tidak bisa ditukar iman itu, maka menjadi pokok. Iman ini gak ketok emas, tapi perumpamaan ini koyok emas. Emas ini kuakai sepenuh bumi. Coba sampai. Nyata ini kita gak bersyukur, keliru kita itu. Loh iya. Lalu kita dijadikan oleh Allah orang yang beriman. Lalu kita itu ya tidak merasa dikaruniai oleh Allah nikmat yang sangat banyak. Keliru Pak ini. Maka dia perlu ngaji. Cek ngerti berkok gak ketok. Wah lagi kayak istana itu ya betul-betul merasa apa tadi Pak G? Merasa kaya, merasa diberi, merasa besar pemberian itu, merasa berharga. Begitu dikei iman kayak gak penting. Karena itu kita ini sering minder jadi orang iman itu. Nggih. Tapi dia dadi wong soge gak minder awak dhewe. Ono gayahe, ngoten ya Pak ya. Tadi dadi wong iman, le kayak minder. Sahabat Nabi lho, budak-budak iki kalau sing minder sampean. Ana iman. Bilal itu dipanggil oleh salah seorang ya dengan panggilan apa? Hai orang hitam, marahnya luar biasa Nabi itu. Jangan dihina itu. Ya apa sampean itu? Jangan dihina itu. Hanya karena keturunannya dari orang-orang hitam yang berkulit hitam itu. Tapi dia orang iman, dia orang penting di hadapan Allah, dia orang terhormat, dia orang mulia ya. Apa sampai ini? Nah, iman kok, iman itu pokok ini. Nih, karena itu sekali lagi kita patut bersyukur. Tidak usah kecil hati kita itu, tidak usah merasa rendah kita itu. Dikasih iman kok rendah itu kita itu. Bangga itu. Bangga itu artinya bersyukur, bukan bangga artinya sombong maksud kita itu. Sesuatu yang biasanya tidak pernah kita banggakan bahwa itu karunia Allah yang besar, tapi kita bisa meletakkan pada posisi itu karunia Allah yang besar. Karena apa? Al-Quran menerangkan seperti itu. Iku lho mbok banding mbek emas sepenuh bumi. Oh, diake nilai ini iman. Ngoten nggih? Ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.